Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di kompleks pemakaman Sultan Suryansah atau Raja Banjar pertama di Kesultanan Banjar terdapat beberapa makam-makam lainnya. Nah, salah satunya yang unik ialah makam yang bernama Makam Anak Tionghoa Muslim. Nah, di video kali ini kita akan mengulas makam-makam yang ada di kompleks pemakaman Sultan Suryansah. Selengkapnya silakan sanak simak video ini sampai habis. Sobat sanak semuanya, makam Sultan Suryansah yang berada di Jalan Pangeran, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyimpan banyak cerita sejarah. Makam Sultan Suryansah ini adalah kuburan Raja Banjar pertama yang memeluk Islam di bumi Lambung Mangkurat. Sultan Suryansah sendiri merupakan pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Banjar yang memerintah dari tahun 1526 Masehi sampai dengan 1550 Masehi. Ketika kecil, Sultan Suryansah memiliki nama panggilan Raden Samudra. Setelah diangkat menjadi raja, nama beliau menjadi Pangeran Samudra. Barulah setelah memeluk agama Islam, nama beliau menjadi Sultan Suryansah. Beliau juga memiliki gelar lain, yaitu Penambahan atau Susuhan Batu Habang. Gelar Penambahan atau Susuhan Batu Habang itu berasal dari warna merah atau habang dalam bahasa Banjar, yang terdapat pada batu bata yang menutupi makamnya di kompleks makam Sultan Suryansah. Di dalam kompleks makam ini juga terdapat 15 makam lainnya, yaitu Ratu Intansari, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Khatib Dayan, Patih Kuin, Patih Masih, Senopati Antakusuma, Syekh Abdul Malik, Haji Sa'anah, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, Syahid Ahmad Idrus, Gusti Muhammad Arsyad, Kiai Datu Bukasim, dan anak Tionghoa Muslim atau anak Cina Muslim. Ratu Intansari adalah ibu kandung Sultan Suryansah. Ratu Intansari meninggal pada awal abad ke-16. Sultan Suryansah memiliki seorang putra bernama Sultan Rahmatullah. Dia Raja Banjar kedua bergelar Susuhunan Batu Putih dengan periode masa pemerintahan dari tahun 1550-1570 Masehi. Patih Kuin merupakan kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasin. Ketika itu ia telah menemukan Raden Samudra dan merawatnya sebagai anak angkat. Patih Kuin meninggal pada abad ke-16. Sedangkan Patih Masih adalah kepala kampung Banjarmasin. Patih Masih memiliki nama panggilan Kiai Masih. Ia juga meninggal pada sekitar awal abad ke-16. Senopati Antakusuma juga merupakan cucu dari Sultan Suryansah, menjadi seorang panglima perang yang sangat pemberani di Kerajaan Banjar. Ia diberi gelar Hulu Balang Kerajaan. Pada awal abad ke-16, ia pun meninggal dunia. Syekh Abdul Malik meninggal pada tahun 1640 Masehi. Memiliki nama panggilan Haji Batu. Pemilik nama panggilan Haji Batu itu merupakan seorang ulama besar di Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah. Haji Sa'anah, keturunan dari Brunei Darussalam. Ia menikah dengan Datu Buna, cucu dari Kiai Martasura, seorang menteri di Martapura. Pangeran Ahmad
adalah senopati Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah. Sedangkan Pangeran Muhammad senopati Keraton pada masa pemerintahan Sultan Hidayatullah tidak lain adalah adik kandung Pangeran Ahmad. Syed Ahmad Idrus, ulama dari Mekah yang datang ke Kerajaan Banjar bersama Haji Batu untuk menciarkan agama Islam dan juga berdakwah. Gusti Muhammad Arsyad, sosok putra dari Pangeran Muhammad Said. Ia meneruskan perjuangan kakeknya Pangeran Antasari melawan penjajah Belanda. Kiai Datu Bukasim. Kiai Datu Bukasim sendiri merupakan seorang menteri di Kerajaan Banjar. Ia keturunan Kiai Martasura yang menjabat di salah satu jabatan menteri, yaitu Sang Panimba Segara. Namun di antara sejumlah makam para tokoh serta keluarga kerajaan Sultan Suryansah tersebut ada yang menarik. Makam kompleks pemakaman yang memiliki luas sekitar 50 x 40 meter tersebut bersemayam makam bertuliskan anak keturunan Cina. Salah seorang pengurus makam Sultan Suryansah mengatakan, dahulu di kawasan Kuin Cerucuk ada seorang saudagar Cina, konon bernama Hong. Dia memiliki anak lelaki yang kurang lebih berusia 10 tahun. Kala itu Hong sering berziarah ke makam pangeran. Saat berziarah bersama anak lelakinya tersebut, tanpa disadarinya, sang anak tercebur ke dalam sumur yang berada di area pemakaman. Dulu sumur itu tidak tertutup seperti sekarang, dan sumur di area makam tersebut adalah tempat mandi para ratu dan putri raja saja, saat makam tersebut masih berbentuk kerajaan. Setelah dicari keberadaan anak yang tercebur di sumur tersebut, tak kunjung ketemu. Hong pun meninggalkan pemakaman. Selang beberapa hari terdengar kabar dari para pedagang yang melintas di kawasan Sungai Kuin menggunakan perahu, bahwa telah menemukan seorang anak kecil di Muara Banjar sudah tak bernyawa lagi dengan ciri-ciri seperti anak yang tercebur di sumur pemakaman kompleks. Konon jasad anak tersebut masih utuh dan bagus walaupun sudah meninggal beberapa hari yang telah lewat. Saat itu sumur tersebut telah ditutup dan banyak yang berkeyakinan bahwa sumur tersebut tembus ke Muara Banjar. Sedangkan anak tersebut berdasarkan usul sesepuh para makam Sultan Suryansah dikebumikan di area kompleks pemakaman Sultan Suryansah. Demikian ulasan makam-makam yang ada di kompleks makam Sultan Suryansah. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian kisah ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sejarah tokoh Banua kita di Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.